Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ilun fil ardi khalifah. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi wa ashabihi dzawin nufusi zakiyah. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Manajemen dan Administrasi Pendidikan, Bapak Dr. Haji Tamsikudin MPD, yang kami hormati rekan-rekan seperjuangan MPIB, mahasiswa UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Baik, langsung saja. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan 2 orang, di antaranya satu Bapak Tri Kuncoro Panci Murtanto dan yang kedua adalah Taufik Hidayat atau saya sendiri. Baik, saya sendiri sebagai moderator. Maka dari itu, untuk mengefektifkan waktu sebelum melanjut beranjak ke pembahasan, yang akan dibahas materi kali ini adalah manajemen humas. Maka dari itu, kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung saja kita langsung ke pemateri yang pertama yang akan jelaskan oleh Bapak Tri Kuncoro Panji Murtanto. Kepadanya disilahkan. Latar belakang dari materi manajemen humas. Perkembangan dunia komunikasi yang semakin pesat telah membawa pengaruh signifikan terhadap cara organisasi berinteraksi dengan publiknya. Dalam konteks ini, hubungan masyarakat atau humas menjadi salah satu aspek penting yang menentukan keberhasilan organisasi dalam membangun citra, reputasi, serta kepercayaan dari masyarakat. Humas tidak hanya bertugas menyebarkan informasi, tapi juga bertanggung jawab untuk menjembatani kepentingan organisasi dengan publik internal maupun eksternal, agar tercipta hubungan yang harmonis. Oleh karena itu, kebutuhan akan manajemen humas yang baik semakin meningkat, seiring dengan kompleksitas tantangan komunikasi di era modern. Manajemen humas berperan sebagai proses terencana yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kegiatan komunikasi organisasi. Dalam menjalankan fungsinya, humas harus mampu membaca kondisi publik, memahami dinamika sosial, serta merespon isu-isu yang berkembang dengan cepat. Organisasi yang memiliki sistem manajemen humas yang efektif akan lebih siap menghadapi perubahan lingkungan, mengatasi krisis komunikasi, dan menjaga stabilitas reputasi di hadapan publik. Seiring dengan hadirnya teknologi digital dan media sosial, tantangan humas menjadi semakin kompleks. Informasi dapat menyebar dengan sangat cepat, opini publik mudah terbentuk, dan potensi terjadinya krisis komunikasi semakin besar. Hal ini menuntut praktisi humas untuk mampu beradaptasi, inovatif, serta responsif dalam menyelesaikan berbagai permasalahan komunikasi. Oleh sebab itu, pemahaman mendalam mengenai manajemen humas menjadi suatu yang sangat penting untuk dipelajari, agar organisasi mampu bertahan dan menjaga kepercayaan publik di tengah dinamika komunikasi yang cepat berubah. Pengertian manajemen humas. Manajemen humas atau Public Relation Management adalah proses strategis dalam mengelola hubungan antar organisasi dengan publik-publiknya, dengan tujuan membangun dan menjaga reputasi, menciptakan pemahaman, serta memperkuat kepercayaan. Secara terminologis, manajemen sendiri diartikan sebagai mengurus, mengatur, melaksanakan, dan mengelola sumber daya termasuk manusia dan informasi untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks humas, hal ini berarti kegiatan humas bukan hanya reaktif, tetapi harus dilakukan secara terstruktur dan berkesinambungan. Lebih lanjut, manajemen humas mencakup unsur seni dan ilmu. Seni karena membutuhkan kreativitas dalam merancang pesan dan interaksi publik, dan ilmu karena harus berdasarkan analisis, perencanaan strategis, serta evaluasi. Ini menegaskan bahwa humas bukan sekedar menyampaikan press release, tetapi manajemen hubungan yang mendalam. Selain itu, peran manajemen humas dalam organisasi publik sangat krusial. Humas menjadi penghubung antar organisasi dengan masyarakat, media, pemangku kepentingan lain, serta menjadi saluran pengelolaan citra organisasi. Bila dikelola dengan baik, manajemen humas bisa meningkatkan legitimasi organisasi, kepercayaan publik, dan citra positif. Terakhir, dalam era digital, pengertian manajemen humas perlu diperluas.
bukan hanya komunikasi tatap muka tradisional, tapi juga melibatkan manajemen komunikasi melalui media digital, analitik data publik, dan manajemen krisis daring. Karena setiap keputusan dan tindakan organisasi bisa cepat tersebar melalui platform digital, maka manajemen humas harus adaptif terhadap perubahan landscape komunikasi. Strategi dan program humas. Strategi humas adalah rencana jangka panjang bagaimana humas akan membangun citra, reputasi, dan hubungan dengan publik. Dalam era digital, strategi humas harus disesuaikan dengan media sosial, kanal digital, dan perilaku audiens yang berubah cepat. Penelitian strategi efektif dalam manajemen hubungan masyarakat di era digital menyoroti bahwa penggunaan media sosial, pembuatan konten berkualitas, dan transparansi komunikasi adalah elemen kunci dari strategi humas digital. Sebagai bagian dari program humas, organisasi bisa merancang kampanye digital melalui berbagai platform seperti Instagram, Facebook, YouTube, dan website resmi. Strategi seperti ini menunjukkan pentingnya kanal digital sebagai bagian inti dari program humas modern. Ada juga strategi mix antara humas online dan offline atau yang sering kita sebut sebagai hybrid yang banyak dipakai dalam konteks pendidikan. Kemudian ada strategi administrasi humas yang juga perlu dirombak agar sejalan dengan digitalisasi. Dalam konteks sekolah, penelitian strategi administrasi humas berbasis digitalisasi di sekolah menyebut penggunaan website sekolah, media sosial, dan Google Maps sebagai bagian dari strategi administrasi humas digital. Program seperti ini membangun sekolah untuk berkomunikasi secara lebih efisien, profesional, dan responsif terhadap publik. Selain itu, strategi humas juga harus mencakup manajemen krisis digital, storytelling, dan kolaborasi dengan influencer atau pemangku kepentingan eksternal. Dalam penelitian strategi public relation dalam mengoptimalkan pengaruh digital, ditemukan bahwa kolaborasi dengan influencer, penggunaan konten berbasis storytelling, dan multimedia menjadi taktik penting untuk meningkatkan pengaruh digital. Oke, terima kasih. Masih menyambung penjelasan yang telah Pak Panji jelaskan. Penjelasan berikutnya adalah mengenai implementasi manajemen humas pada organisasi. Perlu diketahui bahwasanya implementasi manajemen humas itu berarti mewujudkan strategi dan program humas dalam aktivitas nyata. Dalam organisasi pendidikan misalnya, ada contoh penelitian kasus di SMA Negeri 3 Kepihiang yang menjelaskan bagaimana manajemen humas dijalankan melalui tahap perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Atau istilah yang sering kita dengar adalah planning, organizing, actuating, dan controlling. Dan semua itu semata-mata untuk membangun citra positif sebuah lembaga atau sekolah seperti itu. Dan langkah yang pertama dari yang telah kita paparkan adalah perencanaan atau planning. Planning meliputi identifikasi publik sasaran, misalnya siswa, orang tua, masyarakat. Dan semua itu pemilihan kanal komunikasi seperti media sosial, website, atau juga event, seperti itu. Dan penyusunan pesan humas yang mendukung visi misi organisasi. Lalu setelah planning atau perencanaan, beranjaklah ke pengorganisasian atau organizing. Organizing ini dilakukan dengan menetapkan tim humas, menentukan anggaran, dan menetapkan tanggung jawab setiap anggota tim, seperti itu. Dan setelah organizing, beranjak pada tahap pengarahan atau actuating. Pada penjelasan ini adalah humas melaksanakan kegiatan seperti publikasi konten digital, event offline, pertemuan stakeholder, dan kegiatan branding yang lainnya. Misalnya, humas bisa mengorganisir webinar, open house sekolah, kegiatan sekolah, atau kampanye media sosial. Implementasi ini harus konsisten dan melibatkan berbagai elemen organisasi agar pesan humas tersampaikan dengan efektif, seperti itu.
Lalu setelah planning, organizing, dan juga actuating, maka beranjaklah pada tahap yang berikutnya, ya tahap pengawasan atau controlling. Tahap controlling ini juga sangat penting. Humas harus mengevaluasi efektivitas program berdasarkan metrik seperti engagement media sosial, jumlah peserta event, feedback publik, dan media coverage. Evaluasi terus-menerus memungkinkan humas mengukur keberhasilan strategi dan menyesuaikan program jika diperlukan. Seperti itu. Maka di beberapa organisasi publik atau pemerintahan, manajemen humas juga dijalankan melalui kanal digital publik seperti itu. Contohnya apa? Contohnya Pemprov Jawa Timur menggunakan Instagram sebagai media sosial komunikasi resmi untuk menyebarkan informasi dan membangun pemerintahan seperti itu. Dan implementasi ini seperti memperlihatkan bahwa organisasi pemerintahan pun menerapkan manajemen humas digital sebagai bagian integral dari komunikasi publik modern seperti itu. Oke, next ke pembahasan berikutnya. Kali ini tentang tantangan humas di era digital. Oke. Tantangan utama humas di era digital adalah kebutuhan akan transparansi dan kecepatan. Publik mengharapkan respon cepat seperti itu, informasi jujur, dan kehadiran digital yang aktif. Jika humas terlambat dalam menanggapi isu tersebut, atau reputasi organisasi bisa cepat rusak di media sosial. Selain itu pula, ada tantangan etika dan privasi dalam strategi komunikasi humas di era digital. Disebutkan bahwa praktisi humas harus mempertimbangkan aspek etika seperti penggunaan baik data, kecerdasan buatan atau IA seperti itu, dan analisis data publik agar tidak melanggar privasi. Maka penggunaan data publik memang bisa meningkatkan efektivitas kampanye humas, tetapi juga rentan terhadap penyalahgunaan jika tidak dikelola dengan etika yang kuat seperti itu. Maka tantangan lain adalah pengelolaan krisis digital, ialah isu yang viral bisa muncul tiba-tiba di media sosial, dan humas harap siap menghadapi krisis citra dalam hitungan jam. Begitu cepatnya. Maka tanpa strategi krisis digital yang matang, organisasi bisa kehilangan kontrol atau narasi publik. Selain itu, komentator online, troll, bahkan disinformasi bisa memperkeruh situasi jika tidak dikelola dengan baik seperti itu. Maka sumber daya juga menjadi hambatan. Tidak semua organisasi memiliki tim humas yang kompeten dalam ranah digital, terutama di lembaga kecil atau institusi pendidikan. Bahkan jika ada, pelatihan dan anggaran untuk digital humas bisa terbatas. Penelitian tentang strategi komunikasi organisasi mahasiswa misalnya menunjukkan keterbatasan dalam evaluasi formal dan pelatihan digital bagi pengurus humas seperti itu. Maka terakhir, measuring aktivitas digital humas tidak selalu mudah. Meskipun metrik seperti likes, share, dan komentar itu tersedia, sulit untuk selalu mengaitkannya langsung dengan peningkatan reputasi terus jangka panjang seperti itu. Maka humas harus menggabungkan data kuantitatif dengan data kualitatif sebagai survei persepsi publik seperti itu, untuk benar-benar memahami dampak program mereka. Mungkin itu penjelasan yang dapat kami jelaskan dalam penjelasan yang terakhir kali ini. Mungkin nanti berlanjut ke kesimpulan. Terima kasih. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin. Berbagai macam penjelasan materi manajemen humas telah kami paparkan, dari mulai materi pertama dan kedua disampaikan oleh Pak Panji, dan materi ketiga keempat berikut kesimpulan disampaikan oleh saya sendiri, Taufik Hidayat. Mungkin kurang lebihnya segitu yang dapat disampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.